Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa dari kelas TIP 2001 dengan NPM 2011-0147. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang deadlock. Deadlock merupakan keadaan di mana dua atau lebih proses saling menunggu meminta resources untuk waktu yang tidak terbatas selamanya. Analoginya seperti pada kondisi jalan raya di mana terjadi kemacetan parah. Deadlock merupakan efek samping dari sinkronasi, di mana satu variabel digunakan oleh dua proses. Kejadian deadlock selalu tidak lepas dari sumber daya, bahwa hampir seluruhnya merupakan masalah sumber daya yang digunakan bersama-sama. Oleh karena itu, kita juga perlu tahu tentang jenis sumber daya, yaitu sumber daya yang dapat digunakan lagi berulang-ulang dan sumber daya yang dapat digunakan dan habis dipakai, atau dapat dikatakan sumber daya sekali pakai. Sumber daya ini tidak habis pakai oleh proses manapun, tetapi setelah proses berakhir, sumber daya ini dikembalikan untuk dipakai oleh proses lain yang sebelumnya tidak kebagian sumber daya ini. Contoh peran sumber daya jenis ini pada terjadinya deadlock ialah misalnya sebuah proses memakai disk A dan B, maka akan terjadi deadlock jika setiap proses sudah memiliki salah satu disk dan meminta disk yang lain. Masalah ini tidak hanya dirasakan oleh pemrogram, tetapi oleh seorang yang merancang sebuah sistem operasi. Cara yang digunakan pada umumnya dengan cara memperhitungkan dahulu sumber daya yang digunakan oleh proses-proses yang akan menggunakan sumber daya tersebut. Resource dapat berupa hardware device seperti tape drive, memori, atau berupa informasi. Resource ada dua jenis, yaitu preemptible dan non-preemptible. Dua jenis resource yang tadi, preemptible merupakan resource yang dapat diambil atau dilepas dari proses yang sedang memakainya tanpa memberi efek apapun pada proses tersebut. Resource non-preemptible adalah resource yang tidak dapat diambil oleh proses yang sedang membawanya karena akan menimbulkan kegagalan komputasi. Resources jenis ini yang sering menyebabkan deadlock. Diagram graf. Sebuah sistem komputer terdiri dari beberapa macam sumber daya atau resources seperti yang pertama ada fisik, perangkat seperti perangkat dan memori, ada logika, log, database, record, sistem informasi, PCB slots, dan aplikasi yang merupakan berkas. Mekanisme hubungan dari proses-proses dan sumber daya yang dibutuhkan atau digunakan dapat diwakilkan dengan graf. Untuk mengetahui ada atau tidaknya deadlock dalam suatu graf dapat dilihat dari perputaran dan resource miliknya, yaitu jika tidak ada perputaran berarti tidak deadlock. Jika ada perputaran ada potensi terjadinya deadlock. Resources dengan instan tunggal dan perputaran mengakibatkan deadlock. Pada Windows NT, deteksi deadlock yaitu berupa BSOD atau Blue Screen of Death. Recovery-nya adalah reboot sederhana. Pada Linux, untuk mengetahui apakah terjadi deadlock yaitu dengan menggunakan XOS View. Untuk mengetahui proses yang menggunakan CPU 100%, lalu kill saja proses tersebut. Beberapa kasus deadlock di Linux dijalankan dari kondisi sleep. Proses yang mengakses USB device akan mengalami deadlock. Hal ini disebabkan fungsi scheduler pada kernel yang digunakan tidak menyimpan state sebelum sleep, sehingga ketika kernel dijalankan kembali, proses-proses yang mengakses USB device tersebut menunggu giliran mengakses, sementara scheduler belum menjadwalkan masing-masing proses. Berikut merupakan kondisi untuk terjadinya deadlock. Yang pertama ada mutual exclusion. Hanya ada satu proses yang boleh memakai sumber daya, dan proses lain yang ingin memakai sumber daya tersebut harus menunggu hingga sumber daya tadi dilepaskan atau tidak ada proses yang memakai sumber daya tersebut. Yang kedua, kondisi genggam atau tunggu, genggam dan tunggu, atau hold and wait. Hold and wait, proses yang sedang memakai sumber daya boleh meminta sumber daya lagi.
Maksudnya menunggu hingga benar-benar sumber daya yang diminta tidak dipakai oleh proses lain. Hal ini dapat menyebabkan kelaparan sumber daya, sebab dapat saja sebuah proses tidak mendapat sumber daya dalam waktu yang lama. Yang ketiga, kondisi non-preemption. Sumber daya yang ada pada sebuah proses tidak boleh diambil begitu saja oleh proses lainnya. Untuk mendapatkan sumber daya tersebut, maka harus dilepaskan terlebih dahulu oleh proses yang memegangnya. Selain itu, seluruh proses menunggu dan mempersilahkan hanya proses yang memiliki sumber daya yang boleh berjalan. Yang keempat, kondisi menunggu secara sirkuler. Kondisi ini seperti rantai. Ya, prosesnya membutuhkan sumber daya yang dipegang proses berikutnya. Metode mengatasi deadlock. Yang pertama, mengabaikan masalah deadlock. Lalu, yang kedua, mendeteksi dan memperbaiki. Yang ketiga, menghindari deadlock atau avoidance. Yang keempat, pencegahan deadlock atau prevention. Mengabaikan masalah deadlock. Algoritma Ostrich. Masalah deadlock dengan berpura-pura tidak ada masalah apapun dipakai jika yakin deadlock akan sangat jarang terjadi dan biaya untuk deteksi atau pemulihan deadlock tinggi. Yang kedua, deteksi. Deteksi deadlock adalah teknik untuk menentukan apakah deadlock terjadi serta mengidentifikasi proses-proses dan sumber daya yang terlibat deadlock. Periode yang biasa dilakukan adalah memonitoring permintaan dan pelepasan sumber daya. Lalu ada perbaikan atau pemulihan. Preemption, mengambil sementara sumber daya dari proses yang menggunakannya, sangat sulit terjadi. Lalu melacak kembali proses yang diambil sumber dayanya. Ketika dilakukan preemption akan berhenti. Dibutuhkan langkah untuk melanjutkan proses tersebut. Sulit dilakukan sehingga umumnya proses dimulai lagi dari awal. Kriteria pemilihan proses yang akan disingkirkan. Proses yang akan disingkirkan merupakan yang paling jarang memakai prosesor, yang paling sedikit hasil programnya, yang paling banyak memakai sumber daya sampai saat ini, yang alokasi sumber daya totalnya atau maksimum sumber daya yang dibutuhkan paling sedikit, dan yang memiliki prioritas kecil. Lalu ada menghindari deadlock atau avoidance. Menghindari deadlock dengan cara hanya memberi akses ke permintaan sumber daya yang tidak mungkin menimbulkan deadlock. Jika pemberian akses sumber daya tidak mungkin menuju deadlock, sumber daya diberikan kepada peminta. Jika tidak aman atau memungkinkan timbulnya deadlock, proses yang meminta disuspend sampai suatu waktu permintaannya aman diberikan. Kondisi ini biasanya terjadi setelah satu sumber daya atau proses yang meminta disuspend sampai suatu waktu permintaannya aman diberikan. Kondisi ini biasanya terjadi setelah satu sumber daya atau lebih yang semula dipegang oleh proses-proses aktif lain dilepaskan. Lalu, pencegahan deadlock atau prevention. Yang pertama, sedapat mungkin tidak mempergunakan mutual exclusion. Jika proses sedang memegang sumber daya tertentu, untuk permintaan berikutnya proses harus melepas dulu sumber daya yang dipegangnya. Yang ketiga, tiap proses harus meminta semua sumber daya yang diperlukan secara sekaligus dan tidak berlanjut sampai semuanya diberikan. Yang keempat, beri pengurutan linear terhadap tipe-tipe sumber daya pada semua proses, yaitu jika proses telah dialokasikan suatu tipe sumber daya, proses hanya boleh meminta tipe sumber daya pada urutan berikutnya. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.